Ya. Shalom para sahabat Narwastu, kembali lagi dengan podcast majalah Narwastu. Ini adalah podcast yang ke-50. Kami berharap Bapak Ibu dan para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada selalu sehat, penuh sukacita dan dilindungi Tuhan. Kami akan kembali hadir ini berbincang dengan seorang sahabat. Saya tidak mau menyebut tamu karena ini adalah bagian dari keluarga besar majalah Narwastu, yaitu saudara kami, ya, sering disebut juga dengan nama Hojot, ya, nama lengkapnya Hotman Jonathan Lumban Gaul. Beliau ini adalah lulusan dari STT Doulos Jakarta. Saat ini masih proses menjalani S2 di STT Jeffrey Jakarta. Ini saudara kita ini pernah menjuarai lomba penulisan cerpen tim Jakarta yang bekerja sama dengan Kompas. Juga saat ini dikenal Sekretaris Umum Perjuba Forum Jurnalis Batak. Juga dia seorang pemimpin redaksi Suara Tapian TV. Dan dikenal juga seorang motivator, penulis buku, dan juga aktif memberikan motivasi-motivasi di kalangan pemuda gereja. Ada yang mau kita bicarakan saat ini terkait dengan situasi bangsa kita saat ini tentang kerukunan beragama. Ini saudara kita Bang Hotman ini kemarin juga sudah beberapa kali berkunjung ke pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu. Sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang cendekiawan, kita ingin mendengar testimoni dia, ya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia mendengar pemikiran, bahkan dia sendiri sudah diwawancarai oleh TV di Al Zaitun. Kita akan mendengar nanti, apalagi kita tahu masalah Al Zaitun ini agak rame di media, termasuk di media sosial. Saya akan sapa dia. Shalom, saudaraku Hotman Lumban Gaul. Shalom Bang Jondro Imunte, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh majalah Narwastu. Dan saya juga ingin menyampaikan untuk para sahabat Narwastu, dia beberapa hari yang lalu berulang tahun. Ya, kita sampaikan panjang umur, sehat, sukses, dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Juga dalam aktivis organisasi di kegiatan jurnalistik. Saudaraku Hotman, ini kan sudah beberapa kali berkunjung ke pondok pesantren Al Zaitun, ya. Ya. Sudah pernah bercakap-cakap dengan tokoh lintas agama, Profesor Panji Gumilang, dan sekarang beritanya di media sosial, di media mainstream banyak diberitakan. Boleh tahu apa sebenarnya pendapat seorang Hotman, seorang jurnalis dan cendekiawan ketika pernah berkunjung ke pondok pesantren Al Zaitun? Baik Bang Jondro, saya akan jelaskan, tapi satu tadi karena Abang telanjangi saya dalam arti Abang jelaskan semua profil tentang saya. Satu, saya sebenarnya sudah selesai kuliah di STT Jeffrey Bang, S2-nya, tapi memang tidak selesai membuat karya ilmiahnya, dan memang saya tidak pernah diwisuda, dan memang tidak target untuk gelar sebenarnya. Itu soal itu. Secara moral, saya sudah selesai kuliah dari STT Jeffrey, tapi untuk bukan gelar. Lalu soal Al Zaitun Bang, saya mulai mengenal Al Zaitun ini di tahun 2005. Waktu itu saya menjadi wartawan di majalah Berita Indonesia. Saya dibawa oleh senior kita CH Robin Simanulang dengan tim. Kami wawancara waktu itu. Saya belum menikah, saya terkagum dengan beliau. Memang belum matang sebagai jurnalis, tapi saya lihat sosok dari Panji Gumilang ini sosok yang sangat cerdas, sangat merangkul setiap orang yang datang ke sana. Jadi dia tidak sepertinya menggurui, tapi memberikan kecerdasan, pencerahan untuk kita. Lalu kalau pertanyaannya tadi bagaimana Hotman melihat Al Zaitun, saya sudah 7 kali Bang ke sana. Sampai sekarang saya sudah 4 kali wawancara khusus dengan Profesor Panji Gumilang. Saya merasa begini Bang, beliau ini adalah seorang pembaharu, tokoh muslim yang sangat cerdas, dan begitulah sejarah juga membuktikan orang-orang yang sangat populer, sangat cerdas, pembaharu selalu juga tidak disenangi.
Kita lihat sejarah gereja juga begitu. Tokoh-tokoh yang sangat brilian memberikan pencerahan, artinya dia melangkah lebih jauh di generasinya ini. Itu membuat banyak orang yang orang tidak terlalu suka dengan dia, terlalu populer. Bayangkan Bang, sekelas Al Zaitun, pesantren yang demikian sangat progresif. Progresif dalam arti bukan hanya soal pendidikannya. Mereka itu nanti kan kita sebut menggelorkan toleransi, perdamaian, bahkan pusat pendidikan yang mereka sebutkan itu mengajak semua orang, bukan hanya Muslim. Itu sebabnya kami merasa dimanusiakan di sana. Ketika kami datang mewawancari dia, dia bukan tokoh yang ingin sangat populer, tapi wajar dia populer. Lagi-lagi pembaharu tadi kata-katanya itu sangat berbeda menurut saya, Bang. Banyak hal yang tidak bisa kita terjemahkan apa sih maksudnya, tapi makin dalam kita belajar, makin tahu, oh, memang visinya untuk Indonesia. Asetnya itu besar. Bayangkan Bang, pesantren yang begitu di pedalaman Indramayu bisa 20 triliun lebih. Ini orang meliriknya, ini bagaimana ini mengumpulkan aset yang begitu besar. Di sana tidak ada kekurangan makanan, sehat, dikelola tanah yang dulu tidak subur, tapi di sana juga dikelola semua secara holistik. Pertanyaannya bagus, anak-anaknya terdidik dengan bagus. Maka kalau belakangan Bang, banyak kontroversi disebutkan, dia melakukan ini, dia melakukan itu. Saya juga udah 4 kali menginap di sana. Jadi tahu suasana batin mereka. Mereka sudah clear bahwa menempatkan kita memang berbeda agama, tapi kita anak-anak bangsa ini, kita harus membangun toleransi. Dan memang itulah yang dilakukan dia. Ternyata banyak tokoh-tokoh kita, khususnya agamawan itu belum clear soal toleransi. Mereka masih anti kalau orang lain misalnya diajak ke pesantren. Yang kontroversi yang terakhir itu Bang, kalau Abang tahu sangat fenomenal itu ketika ada sosok yang disebut bukan Muslim, ada hadir di masjid. Sebenarnya kami juga ada di situ. Ada 4 orang kami, tim dari senior kita CH Robin Siwanulang. Dia memang di sub pertama, di tengah. Saya di belakang di kursi nomor 4. Saya memang tidak tersorot kamera. Tapi lagi-lagi suasana itu kita merasa sebagai Kristiani tidak terganggu secara iman. Malah kita sahdu merasakan begitulah kalau kita saling menghormati. Kemudian begini, saya juga sudah menonton Double Check di Metro TV yang diasuh oleh jurnalis senior Andi Noya. Di situ sebenarnya sudah banyak dia bicara tentang isu aliran sesat, kemudian negara NII, ya. Sebenarnya dari perbincangan itu apa yang bisa disimpulkan Hotman? Saya kira saya juga tonton Bang bincang-bincang itu, tapi versi dari Al Zaitun juga saya tonton karena tim dari Al Zaitun juga merekam perbincangan itu. Saya menangkap banyak hal yang selama ini masyarakat kita secara umum tidak mengerti banyak. Misalnya saya contohkanlah pertanyaan dari Andi Noya. Dia sebutkan, Anda kan membuat nyanyian Indonesia Raya itu 3 stanta. Termasuk dalam interaksi saya dengan beberapa teman di Facebook, dia bilang begini, Bang, iya memang aneh ini Al Zaitun, masa buat Indonesia Raya itu 3 stanta? Saya jelaskan, kita yang lupa loh. Saya hubungkan begini Bang, saya contohkan begini. Bang, di Facebook ini, contohnya lagu yang kita selalu nyanyikan, hidup ini ada kesempatan, itu banyak itu yang jadi hoax. Karena aslinya saya wawancara dengan penciptanya sebelum meninggal, karena aslinya itu tidak dimunculkan, justru dipotong. Begitulah sebenarnya Indonesia Raya itu. Indonesia Raya memang 3 stanta, saya bilang gitu. Jadi apa salahnya juga Al Zaitun kembali ke aslinya? Tapi orang jadi bilang ini aneh gitu. Orang yang menjaga kelestarian, orang yang menjaga keaslian, yang nggak aneh. Itu sekedar Bang. Jadi saya kira banyak hal yang terungkap dari wawancara itu.
Gitu ya? Iya. Iya. Saya minum Bang ya. Ya, silakan. Kemudian begini, saya pernah mengikuti berita di media tentang orasi ilmiah yang diadakan juga di Pondok Pesantren Al Zaitun. Waktu itu datang tokoh nasionalis Dahlan Iskan, yang kita tahu mantan Menteri BUMN. Kemudian juga ada Maijen TNI Purnawirawan Kiplan Jen memberikan orasi di sana. Demikian juga Ketua Dewan Penasehat Forum Jurnalis Batak, Bapak Robin Manulang. Sebenarnya waktu itu apa yang disampaikan mereka di sana? Dan waktu itu kalau tidak salah ada juga dari Jakarta yang diundang dari media-media yang di luar Jawa Barat ya? Iya. Banyak wartawan yang datang, termasuk komunitas wartawan Kristiani datang di situ. Kami tim juga datang di sana, Bang. Jadi sejak acara itu kan acara wisuda. Jadi 3 tokoh yang Abang sebutkan itu sebagai rangkaian mereka mengisi orasi ilmiah sebenarnya. Jadi puncak dari orasi ilmiah nanti Dahlan Iskan. Kalau Abang tanya soal Dahlan Iskan apa yang disampaikan, yang saya tangkap satu begini. Dahlan Iskan ingatkan di orasi ilmiah itu bahwa ada nanti kebenaran baru. Apa itu kebenaran baru? Memang sekarang begini, Bang. Era kita ini era di mana kita berperang dengan digital. Siapa yang memenangkan digital, siapa yang kuat di digital, dia bisa membangun framing, dia bisa membangun opini. Itu yang dikatakan Dahlan Iskan. Al Zaitun disebutkan agar juga jangan sudah merasa mapan, agar sadar bahwa ada kebenaran yang baru. Kebenaran baru itu media bisa memframing. Ya. Itu sudah diingatkan oleh Dahlan Iskan. Media nanti bisa memframing dengan kemauannya, itulah kebenaran baru. Nanti berita yang digelindingkan, diperbesar, itu jadi kebenaran, Bang. Jadi hoak pun, berita yang disengaja itu yang tidak benar pun bisa menjadi kebenaran kalau tidak ada yang counter berita itu. Jadi itu yang disebutkan sebagai jurnalis senior Dahlan Iskan bilang tantangan kita ke depan kebenaran baru. Kebenaran baru ini adalah framing yang sebenarnya isinya hoak begitu. Begitu ya. Ya, kemudian waktu itu tokoh persenior yang juga ketua Dewan Penasehat Forjuba waktu itu apa yang disampaikan di sana? Dia menceritakan bagaimana persahabatannya, bagaimana dia juga membangun relasi kemitraan. Kan saya sebutkan tadi di awal, Bang, saya kemudian juga beruntung menjadi bagian dari jurnalis di Berita Indonesia. Berita Indonesia ini kerjasama Al Zaitun dengan CH Robin Simanjuntak. Yeah. Jadi majalah itu 13 atau 14 tahun. Yeah. Sekarang tidak terbit lagi. Itu diceritakan bagaimana setiap edisi Al Zaitun diberitakan lewat lentera di Berita Indonesia. Lalu bagaimana CH Robin Simanjuntak mempelajari sisi personal dari pendiri Al Zaitun sendiri, Profesor Panji Gumilang. Dia berkata, saya lah yang paling mengenal Panji Gumilang ini. Karena 2 buku khusus tentang Al Zaitun dan Panji Gumilang ditulis oleh CH Robin Simanjuntak. Saya kira nanti saya bawa bukunya, Bang, untuk Abang. Saya lupa tadi bawa bukunya. Kalau perlu, kapan-kapan bisa juga diwawancarai podcast Narwastu nanti Bapak Ketua Dewan Penasehat Forjuba ya? Iya, silakan. Untuk menyampaikan sebenarnya testimoni ya. Otoritatif dia yang menjelaskannya sebenarnya, Bang. Tapi kami bagian dari tim dia. Saya salut dengan kapasitas dari CH Robin Simanjuntak yang sebagai jurnalis dia menunjukkan dia menjadi garam dan terang. Dia tidak lagi merasa terganggu hubungan apapun. Padahal iman berbeda, persahabatan itu menurut saya sangat luar biasa. Itu yang saya tiru dari CH Robin Simanjuntak dan itu yang ditunjukkan. Kalau dia datang ke Al Zaitun, saya lihat dia seperti selebriti lah. Semua orang akan berfoto dengan CH Robin Simanjuntak. Begitu ya? Ya. Kemudian begini, saudaraku Hotman, kita tahu yang kita impikan atau dambakan di negeri ini adalah kerukunan, kedamaian, persatuan. Tapi masih sering ada
konflik atau isu yang dihembuskan yang terkait dengan agama begitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan pemikiran seorang Profesor Panji Gumilang, apa sebenarnya cita-citanya untuk Indonesia ini? Saya kira dia melintas batas, bukan hanya bangsa lagi, Bang. Ini terlalu memuji mungkin, nah. Kalau Abang ikuti juga, saya kan sudah beberapa konten tentang Al Zaitun juga. Jujur Bang, saya kalau membaca komentar-komentar di misalnya Suara Tapian TV tentang Al Zaitun, makian tentang saya mungkin ribuan, Bang. Bagaimana saya dianggap, kau kafir, ngapain ikut campur begitu kan? Kalau itu pertanyaan Abang, saya merasa Panji Gumilang ini tokoh sentral yang ya ini anak bukan hanya mewakili Indonesia yang mendunia, karena dia kan berpikir bagaimana mempersatukan Palestina dengan Israel. Kalau Abang tonton wawancara saya tanya itu juga. Bagaimana dia rindu, jangan kita musuhi Israel itu. Itu jelas dia ceritakan, kalau kita belajar sejarah Muslim, jangan lupa kita belajar juga dari Yahudi itu. Kita tidak bisa tidak berhubungan dengan Yahudi. Wah, itu mendalam menurut saya. Dia selalu mendengungkan bagaimana perdamaian itu dibangun, bagaimana toleransi itu dibangun. Saya memang Bang, saya belum ahli dalam belajar toleransi. Sudah banyak tokoh-tokoh di Indonesia ini yang kita bisa pelajari. Saya kebetulan tinggal di Kampung Sawah sekarang, Bang. Kampung Sawah itu komunitas di sana sudah berabad-abad, 2 abad lalu sudah ada di situ Sunda, Betawi yang Kristen. Jadi kita merasakan bagaimana toleransi itu terbangun. Saya juga bersahabat dengan misalnya Imran Nabitupulu, teman saya wartawan dulu, dia menjadi tokoh MUI di Bali G. Kemarin waktu saya ke Toba, dia bertemu dengan saya wawancara. Misalnya juga Pak Sukirman, mantan bupati Bang. Dia itu seorang Jawa, tapi toleransinya bagus. Dia justru membuat podcast tentang budaya Batak. Banyak tokoh-tokoh. Yang belakangan saya Pak Ruhdin, ketua FKUB di Tangerang Selatan Bang. Dia ini tokoh lintas agama yang juga belajar agama Kristen. Ini menurut saya banyak sebenarnya benih-benih harapan untuk kita membangun toleransi. Tapi jujur memang Bang, sangat banyak tokoh-tokoh kita masih anti toleransi, intoleran begitu. Sebenarnya salah satu masalah mengapa Al Zaitun disorot karena terlalu dianggap liberal toleransinya. Masa berbeda agama diizinkan ke masjid gitu? Begitu ya? Gitu. Iya. Kemudian kita tahu juga kemarin Profesor Panji Gumilang dipanggil ke Baris Krim Polri. Apa sebenarnya yang ditangkap seorang Hotman yang seorang jurnalis dalam masalah itu? Saya ceritakan sedikit kronologisnya Bang. Kemarin kan beliau itu dipanggil jam 10 ya. Datang baru hampir jam 2, jam 1.45 tuh. Mulai di wawancara di pukul 2. Jadi selesai sampai jam 10. Kemarin teman-teman tim juga datang ke sana. Saya kebetulan tidak hadir karena ada urusan lain. Mudah-mudahan nanti polisi kita bijak, pelajari semua ini apa sih konteksnya yang disampaikan Panji Gumilang, karena yang dilaporkan kan video-videonya. Itu sebenarnya Bang. Jadi gitu ya? Mudah-mudahan pemerintah kita juga menyelesaikan ini secepatnya agar ini jangan gaduh. Yang kita dambakan adalah kerukunan, keharmonisan dan perdamaian di tengah bangsa kita ini. Berarti Hotman selama ini mencermati bahwa tokoh-tokoh kita kurang memperhatikan hubungan lintas agama itu ya? Kurang. Jadi apa harapannya ke depan? Dan selalu saya begini Bang, kita mencoba sebelum kita mengucapkan apapun di depan orang, mari tanyakan dulu diri kita. Saya kira juga tokoh-tokoh Kristen, pendeta juga banyak yang kurang toleran. Saya contohkan kemarin, ada juga komunitas yang melarang saya, kok kalian pergi ke pesantren begitu. Itu dalam rangka kita membangun hubungan sebagai jurnalis. Apa sih salahnya juga membangun hubungan silaturahmi dan toleran gitu. Dan kita harus melatih diri bahwa kita tidak mungkin tidak toleran. Kita mungkin akan lebih kuat kalau kita hidupkan nilai-nilai toleransi itu Bang. Berbeda itu penting.
Saya kira itu, Bang. Oke, baik. Para sahabat Narwastu, perlu juga saya sampaikan, Bang Hotman ini juga adalah penulis buku. Dan dia pernah dipercaya juga menjadi Wakil Ketua Umum Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Demikian juga dalam kesehariannya, dia aktif juga dalam acara-acara adat budaya Batak, dan dia selalu berupaya menjalin kerukunan, kebersamaan dengan berbagai suku dan lintas agama. Para sahabat, itulah perbincangan kami dengan seorang anak bangsa yang kami anggap sangat perlu kita dengar, apalagi melihat situasi bangsa kita. Biasanya menjelang pemilu selalu ada aja hal-hal yang membuat kita terkaget-kaget. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, dan Tuhan kiranya memberkati Indonesia. Shalom, terima kasih.